Bayangkan satu pagi, biasa yang berubah menjadi mimpi buruk hanya dalam hitungan detik. Di tengah sebuah bank mewah di Jakarta Selatan, di hadapan puluhan pasang mata, seorang manajer berdasi mahal mengangkat tinggi sebuah ember berisi air pel kotor. Air itu hitam, bau, dan menjijikkan. Di bawah ember itu berdiri seorang nenek tua yang tubuhnya gemetar, matanya terpejam, menunggu kehinaan paling menyakitkan dalam hidupnya. Dan tepat pada detik itu, seorang teller muda melompat ke depan. Tanpa ragu, tanpa berpikir tentang kariernya, tanpa peduli masa depannya. Air pel kotor itu akhirnya jatuh bukan ke kepala sang nenek, melainkan membasahi tubuh perempuan muda itu dari ujung kepala hingga dada. Ia dipecat saat itu juga, dihina, direndahkan, dan dianggap selesai. Namun tak seorang pun di ruangan itu tahu bahwa 24 jam kemudian, nenek lusuh yang hampir disiram air kotor itu akan kembali. Dengan wajah yang sama, namun kehidupan yang sepenuhnya berbeda. Dan pagi itu, semua ini bermula dengan sesuatu yang terlihat sangat sepele. Pagi itu, Bank Mandala Sejahtera Cabang Jakarta Selatan mulai dipenuhi nasabah. Gedung 5 lantai dengan dinding kaca mengilap itu tampak megah, dingin, dan berwibawa. Di dalamnya, suara mesin penghitung uang berdenting tanpa henti, bercampur dengan langkah kaki dan desahan orang-orang yang menunggu giliran. Di antara kemewahan itu, berdirilah seorang nenek tua di depan pintu masuk. Usianya sekitar 70 tahun. Tubuhnya kecil, punggungnya membungkuk, dan langkahnya tertatih. Pakaian batik coklat yang dikenakannya sudah pudar, sarungnya berbulu, dan kerudung kusam menutupi rambut putih yang mulai jarang. Di tangannya, ia membawa tas kain belanja yang compang-camping, tampak berat, seolah memikul seluruh beban hidupnya. Ia berhenti sejenak sebelum masuk, menarik napas, menelan ludah. Matanya yang keriput memandang ke dalam bank yang penuh orang berpakaian rapi. Ada rasa takut, ada rasa ragu, dan ada luka lama yang kembali terasa. Luka karena sering dianggap tidak pantas berada di tempat seperti ini. Beberapa nasabah mulai melirik. Ada yang mengerutkan dahi. Ada yang berbisik pelan. Ada pula yang menatap nenek itu dengan curiga, seolah kemiskinan adalah sebuah dosa. Namun, nenek itu tetap melangkah masuk perlahan dengan kepala tertunduk. Ia sudah terlalu sering dipandang rendah untuk membantahnya. Di balik salah satu loket, duduk seorang teller bernama Sari Wulandari. Usianya 28 tahun, seragam pink mudanya rapi, kerudungnya tertata, dan senyum lembut selalu menghiasi wajahnya. Sejak pagi, ia melayani siapapun tanpa membeda-bedakan. Bagi Sari, setiap orang adalah manusia, bukan angka, bukan status. Ketika matanya menangkap sosok nenek tua yang berjalan pelan itu, hati Sari terasa tergetar. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah perasaan ingin melindungi. Sebuah dorongan untuk peduli. Sari belum tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya mengenakan seragam bank. Ia belum tahu bahwa satu keputusan kecil akan menghancurkan kariernya, namun justru membuka pintu keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Dan semua ini baru saja dimulai. Sari tiba di Bank Mandala Sejahtera dengan langkah ragu namun mantap. Jantungnya berdegup kencang saat ia berdiri kembali di depan gedung megah yang kemarin menjadi saksi runtuhnya kariernya. Banyak wajah menoleh ketika ia melangkah masuk. Wajah-wajah yang kemarin diam, kini memandangnya dengan rasa hormat dan penyesalan. Di dalam ruangan utama, semua orang sudah menunggu. Ibu Aminah berdiri di depan, anggun dan berwibawa. Saat mata mereka bertemu, senyum lembut muncul di wajah nenek itu. Sari menunduk hormat. Air matanya hampir jatuh. Ibu Aminah melangkah mendekat, menggenggam tangan Sari dengan hangat. "Nak Sari," ucapnya pelan, namun jelas, terdengar oleh semua orang. "Kemarin kamu berdiri melindungi nenek tanpa tahu siapa nenek sebenarnya. Kamu tidak memilih karena harta, jabatan, atau imbalan. Kamu memilih karena hati nuranimu." Ruangan itu hening, tak satu pun berani menyela. "Bank sebesar apapun," lanjut Ibu Aminah, "tidak ada artinya jika kehilangan kemanusiaan. Dan hari ini,
Saya ingin memastikan bahwa orang-orang seperti Sari tidak pernah disingkirkan hanya karena mereka berani berbuat benar. Ia menoleh ke arah direktur cabang. Mulai hari ini, Sari Wulandari saya angkat sebagai staf khusus di bawah pengawasan langsung saya. Bukan hanya karena keberaniannya, tetapi karena integritasnya. Tangis pecah di beberapa sudut ruangan. Dina dan Rizka menunduk sambil mengusap air mata. Mas Budi tersenyum bangga. Sari sendiri tak mampu berkata apa-apa. Air matanya mengalir deras, bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ia tahu pengorbanannya tidak sia-sia. Sari menatap Ibu Aminah dengan suara bergetar. "Terima kasih, Bu. Tapi lebih dari itu, terima kasih karena telah mengajarkan saya bahwa kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah benar-benar hilang." Ibu Aminah tersenyum. "Tidak, Nak. Kamulah yang mengingatkan Nenek bahwa di dunia yang keras ini, masih ada hati yang lembut dan berani." Hari itu, Sari tidak hanya mendapatkan kembali masa depannya. Ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keyakinan bahwa membela kebenaran, meski harus kehilangan segalanya, adalah kemenangan yang sesungguhnya. Dan kisah ini mengajarkan kita satu hal sederhana, namun mendalam. Terkadang, Tuhan mengambil sesuatu dari hidup kita, hanya untuk menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Nenek tua itu melangkah semakin jauh ke dalam bank, melewati deretan kursi tunggu yang hampir penuh. Beberapa orang secara refleks merapatkan tas mereka, seolah kehadiran perempuan renta itu adalah sebuah ancaman. Ada yang menutup hidung pelan, ada yang berbisik tanpa rasa bersalah, dan ada pula yang tersenyum sinis, merasa diri mereka lebih pantas berada di tempat itu. Di dekat pintu masuk, seorang satpam bernama Budi sempat memperhatikan nenek itu. Hatinya tergerak untuk membantu, tetapi sebelum ia sempat melangkah, nenek itu sudah lebih dulu menuju meja informasi dengan langkah tertatih. Setiap langkahnya terlihat berat, seakan lantai marmer dingin itu tidak ramah pada kakinya yang sudah tua. Petugas informasi yang duduk di sana mengangkat wajahnya dengan ekspresi datar. Ketika matanya menangkap penampilan nenek itu, alisnya langsung terangkat sedikit. Bukan karena heran, melainkan karena meremehkan. Dengan nada yang dingin, ia bertanya apa keperluannya. Suara nenek itu pelan dan bergetar saat menjawab bahwa ia ingin menyetor uang ke rekeningnya. Buku tabungan tua dikeluarkan dari dalam tas kain yang sudah usang. Sampulnya kusam, sudut-sudutnya sobek, seolah telah menemani perjalanan hidup yang panjang dan melelahkan. Petugas itu menatap buku tersebut sekilas, lalu menunjuk ke arah salah satu loket tanpa benar-benar menatap wajah sang nenek. Loket nomor 3, yang kebetulan adalah tempat Sari bertugas pagi itu. Nenek itu mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih dengan suara hampir tak terdengar, lalu berjalan ke arah loket yang ditunjuk. Di sepanjang langkahnya, bisik-bisik kembali terdengar. Beberapa teller lain saling pandang, bahkan tersenyum kecil dengan nada mengejek. Bagi mereka, nenek itu hanyalah beban yang akan memperlambat antrean. Sari yang sedang menyelesaikan transaksi seorang nasabah muda, melihat nenek itu dari sudut matanya. Ketika transaksi selesai dan ia mengangkat wajah, pandangan mereka bertemu. Mata nenek itu sayu, lelah, namun menyimpan harapan kecil yang rapuh. Tanpa sadar, hati Sari terasa sesak. Ia tersenyum lembut dan mempersilakan nenek itu duduk. Sapaan hangat itu membuat sang nenek terkejut. Sudah lama ia tidak diperlakukan dengan nada sebaik itu di tempat seperti ini. Tangannya yang keriput sedikit bergetar saat ia menyerahkan buku tabungan kepada Sari. Ketika Sari bertanya dengan sopan berapa jumlah uang yang akan disetor, jawaban nenek itu membuat beberapa orang di sekitar terdiam. Jumlahnya besar. Sangat besar untuk seseorang dengan penampilan seperti dirinya. Namun, Sari tidak menunjukkan ekspresi apapun selain anggukan tenang. Tidak ada keraguan, tidak ada kecurigaan, hanya profesionalisme dan empati. Tas kain itu perlahan dibuka. Dari dalamnya, nenek mengeluarkan beberapa kantong plastik berisi uang tunai. Uang-uang itu kusut, terlipat, sebagian diikat karet gelang, sebagian tampak sudah lama disimpan. Beberapa teller di loket sebelah langsung menutup hidung dan berbisik dengan nada jijik. Sari mendengar semuanya.
Namun ia memilih diam. Dengan sabar, ia mulai meluruskan uang-uang itu satu persatu, menghitungnya perlahan, memastikan setiap lembar tercatat dengan benar. Ia bahkan mengajak nenek itu berbincang ringan, menanyakan perjalanannya, memastikan ia tidak terlalu lelah. Di sisi lain ruangan, antrean mulai gelisah, ada yang mengeluh, ada yang menggerutu, merasa waktu mereka lebih berharga. Dan di lantai atas, di sebuah ruangan ber-AC dengan meja besar dan kursi empuk, seorang pria bernama Hendra Wijaya mulai merasa kesabarannya menipis. Manajer operasional bank itu berdiri dari kursinya, wajahnya tegang karena laporan antrean panjang dan komplain nasabah penting. Ia melangkah keluar dari ruangannya dengan langkah cepat, tanpa tahu bahwa beberapa menit ke depan akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Sari belum menyadarinya. Nenek itu juga belum mengetahuinya. Namun badai sedang turun ke arah mereka. Langkah kaki Pak Hendra terdengar semakin jelas ketika ia turun dari lantai 2. Sepatu kulitnya yang mengilap memantul di lantai marmer, setiap langkahnya penuh dengan rasa superior dan amarah yang tertahan. Tatapannya menyapu seluruh area bank, mencari sumber masalah yang membuat antrean memanjang dan nasabah prioritas mulai mengeluh. Dan saat itulah matanya tertuju pada satu pemandangan yang membuat wajahnya langsung menegang. Di loket nomor 3, seorang nenek tua berpakaian lusuh duduk dengan tumpukan uang kusut di atas meja. Di depannya, Sari terlihat sibuk menghitung uang dengan sangat teliti. Jauh lebih lama dari standar pelayanan yang biasa ia tuntut. Pak Hendra berhenti melangkah. Rahangnya mengeras. Harga dirinya merasa tercoreng. Tanpa ragu, ia berjalan cepat ke arah loket itu. Suasana bank mendadak berubah. Beberapa karyawan menunduk, pura-pura sibuk. Mereka tahu benar, jika Pak Hendra sudah berjalan dengan wajah seperti itu, akan ada badai yang datang. Sari yang sedang fokus mengetik data transaksi tiba-tiba mendengar suara keras tepat di belakangnya. "Sari, apa yang kamu lakukan?" Sari tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera berdiri dan membalikkan badan menunduk hormat. Ia bisa merasakan hawa marah dari pria di hadapannya. "Saya sedang melayani nasabah, Pak," jawabnya pelan namun jelas. Pak Hendra melirik nenek tua itu dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya penuh jijik, seolah yang ia lihat bukan manusia, melainkan sesuatu yang mengotori pandangannya. Beberapa nasabah ikut menoleh. Ruangan yang tadinya ramai mulai hening dipenuhi ketegangan. "Ini siapa?" tanya Pak Hendra dengan suara keras. "Pengemis, pemulung?" Kalimat itu jatuh seperti tamparan. Nenek itu langsung menunduk dalam. Tangannya yang keriput mencengkeram tas kainnya erat-erat. Bahunya bergetar menahan air mata. Ia ingin menghilang saat itu juga. Sari merasakan dadanya sesak. Namun ia menegakkan tubuhnya, menahan rasa takut yang menjalar ke seluruh badannya. "Pak, beliau adalah nasabah kita. Namanya Ibu Aminah. Beliau ingin menyetor uang ke rekeningnya," ucap Sari dengan nada sopan namun tegas. Beberapa orang di antrean saling pandang. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang menghela napas tidak sabar. Pak Hendra tertawa kecil, tawa yang dingin dan meremehkan. "Nasabah," katanya sambil menunjuk pakaian nenek itu. "Dengan penampilan seperti ini, Sari, ini bank, bukan pasar. Bukan tempat untuk orang-orang yang bikin kotor suasana." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Nenek itu menutup matanya, air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia sudah terlalu sering diperlakukan seperti ini, dan hari itu, luka lama kembali terbuka. Sari mengepalkan tangannya perlahan di balik meja loket. Suaranya sedikit bergetar, namun matanya penuh keteguhan. "Pak Hendra, mohon jangan bicara seperti itu. Beliau tidak melakukan kesalahan apapun. Semua nasabah berhak mendapatkan pelayanan yang sama." Beberapa teller lain menahan napas. Dina dan Rizka saling pandang dengan wajah pucat. Mas Budi di dekat pintu mengepalkan tangannya, ingin maju, tapi kakinya terasa berat. Pak Hendra menatap Sari dengan mata menyala. Harga dirinya sebagai atasan terasa dilawan di depan banyak orang. "Kamu berani membantah saya?" bentaknya. "Saya manajer di sini. Kalau saya bilang dia harus keluar, maka dia harus keluar."
Sari menelan ludah. Ketakutan jelas ada di hatinya. Tapi melihat nenek tua itu menangis dalam diam, sesuatu di dalam dirinya mengalahkan rasa takut itu. "Maaf, Pak," ucap Sari lirih namun tegas. "Saya tidak bisa mengusir nasabah yang tidak bersalah." Suasana bank membeku. Dan pada saat itulah Pak Hendra mengambil keputusan paling kejam dalam hidupnya. Ia berbalik dengan wajah merah padam, melangkah cepat ke arah area petugas kebersihan, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tak seorang pun tahu apa yang akan ia lakukan. Namun, semua orang merasakan sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Pak Hendra melangkah cepat menuju sudut ruangan tempat seorang petugas kebersihan sedang mengepel lantai. Ember plastik besar berisi air pel kotor berada di sampingnya. Airnya berwarna keabu-abuan, bercampur cairan pembersih dan kotoran dari ratusan sepatu yang lalu lalang sejak pagi. Bau menyengat itu menyebar perlahan di udara. Petugas kebersihan itu terkejut ketika Pak Hendra tiba-tiba berhenti di depannya dan meraih gagang ember tanpa permisi. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka ingin bertanya, namun tak satu kata pun keluar. Ia terlalu takut untuk menolak. Dengan gerakan kasar, Pak Hendra mengangkat ember itu. Beberapa orang mulai berdiri dari kursi mereka. Ada yang menutup mulut, ada yang spontan menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang sedang mereka lihat. Suasana bank yang megah itu berubah mencekam dalam hitungan detik. Sari yang melihat Pak Hendra berjalan kembali dengan ember di tangannya, langsung merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Nalurinya menjerit bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Ia menoleh ke arah nenek tua itu. Ibu Aminah masih duduk dengan kepala tertunduk, tidak tahu bahwa bahaya sedang mengintai tepat di atasnya. "Pak, itu untuk apa?" Suara Sari bergetar, hampir tidak terdengar. Pak Hendra tidak menjawab. Wajahnya keras, matanya penuh amarah. Ia berdiri tepat di samping kursi tempat Ibu Aminah duduk. Ember itu diangkat tinggi, setinggi bahunya. Air di dalamnya bergoyang pelan, siap tumpah kapan saja. Seluruh bank mendadak hening. Tidak ada suara mesin, tidak ada bisikan, tidak ada langkah kaki. Semua mata tertuju pada satu titik. Seorang manajer bank dengan jas mahal bersiap menyiramkan air pel kotor ke kepala seorang nenek tua yang tak berdaya. "Ini pelajaran," teriak Pak Hendra lantang, "buat orang-orang yang tidak tahu diri, dan buat karyawan yang berani melawan saya." Ibu Aminah mengangkat wajahnya perlahan, matanya yang basah menatap ember itu. Ia tidak berteriak, tidak berlari. Ia hanya menutup matanya perlahan, pasrah. Dalam hatinya, ia berdoa dalam diam, menerima apapun yang akan menimpanya. Dan tepat saat itu, Sari bergerak. Tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan apapun, ia melompat keluar dari balik meja loketnya. Dalam satu langkah cepat, ia berdiri tepat di depan Ibu Aminah, membentangkan tubuhnya sebagai pelindung. Air pel kotor itu jatuh, mengguyur kepala Sari, membasahi kerudung pink mudanya, mengalir ke wajah, leher, dan seragamnya. Bau menyengat langsung memenuhi ruangan. Air hitam itu menetes ke lantai, membentuk genangan kecil di kaki Sari. Beberapa orang menjerit pelan. Ada yang menutup mata, ada yang terisak. Sari berdiri diam, tubuhnya basah. Rambutnya tersembunyi di balik kerudung yang kini berat oleh air kotor. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap tegak menatap Pak Hendra. "Saya tidak akan membiarkan Bapak menyakiti beliau," ucapnya dengan suara gemetar, namun penuh keberanian. "Silakan pecat saya, tapi saya tidak menyesal." Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan. Ibu Aminah menangis terseduh-seduh di belakangnya, tangannya gemetar memegang bahu Sari. Beberapa nasabah mulai terisak. Mas Budi berlari mengambil handuk. Tepuk tangan kecil terdengar, lalu semakin banyak, memenuhi bank dengan suara dukungan yang tak bisa dihentikan. Namun, wajah Pak Hendra justru semakin merah, dan di hadapan semua orang, ia menunjuk Sari dengan tangan gemetar karena amarah. "Kamu dipecat, mulai detik ini juga, keluar dari bank saya." Kata-kata itu jatuh berat. Karier Sari runtuh, namun hatinya tetap utuh.
Ruangan bank masih dipenuhi keheningan yang berat setelah kata-kata pemecatan itu diucapkan. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani bergerak. Semua mata tertuju pada Sari yang berdiri basah kuyup, air pel kotor masih menetes dari ujung kerudung dan seragamnya. Sari menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa sesak, bukan karena bau air kotor itu, melainkan karena kenyataan yang baru saja menimpanya. 5 tahun kerja keras, 5 tahun kesabaran, semuanya berakhir dalam satu kalimat singkat. Namun anehnya, di balik rasa takut dan sedih, ada ketenangan yang tak bisa ia jelaskan. Ia melepas kartu identitas yang tergantung di lehernya perlahan. Jemarinya sedikit gemetar saat memegang kartu itu, mengingat hari pertama ia diterima bekerja, harapan orang tuanya, dan semua pengorbanan yang sudah ia lakukan. Dengan gerakan tenang, ia meletakkannya di atas meja loket. "Baik, Pak," ucapnya pelan, "saya akan pergi." Sari kemudian menoleh ke arah Ibu Aminah. Wajah nenek itu basah oleh air mata, penuh rasa bersalah dan ketakutan. Sari tersenyum lembut, senyum yang menenangkan, seolah ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Tapi tolong," lanjut Sari sambil menatap Pak Hendra dengan tegas, "kembalikan uang Ibu Aminah dan biarkan beliau pulang dengan aman." Pak Hendra mendengus kasar. Dengan gerakan penuh emosi, ia meraih tumpukan uang di atas meja loket. Tanpa sedikit pun rasa hormat, ia melemparkan uang-uang itu ke lantai. Lembaran uang beterbangan ke segala arah. Ada yang jatuh di bawah kursi, ada yang terinjak sepatu, ada pula yang terkena genangan air pel kotor. Pemandangan itu membuat banyak orang menahan napas. Uang yang mungkin merupakan hasil kerja keras seumur hidup diperlakukan seperti sampah. Ibu Aminah terdiam. Tangisnya pecah, kakinya gemetar, hampir tak sanggup menopang tubuhnya. Sari tanpa ragu berlutut di lantai. Dengan tangan yang masih basah dan berbau, ia mulai memungut uang-uang itu satu persatu. Mas Budi segera ikut berlutut di sampingnya. Beberapa nasabah juga ikut membantu tanpa diminta, tanpa ragu. Terima kasih," ucap Sari lirih kepada mereka yang membantu. Ibu Aminah ikut berlutut dengan susah payah. Tangannya yang keriput gemetar saat mengambil uangnya sendiri. Tangisnya semakin menjadi, bukan hanya karena hinaan, tetapi karena terharu melihat begitu banyak orang baik di sekelilingnya. Setelah semua uang terkumpul, Sari membantu memasukkannya kembali ke dalam kantong plastik. Ia memastikan tidak ada yang tertinggal. Lalu, ia membantu Ibu Aminah berdiri, menopang lengannya dengan penuh perhatian. Mereka berjalan menuju pintu keluar. Sepanjang jalan, beberapa nasabah menepuk bahu Sari pelan, memberi dukungan tanpa kata. Ada yang berbisik, mendoakan, ada pula yang menahan air mata. Di depan pintu, Sari berhenti sejenak dan menoleh ke dalam bank. Tidak ada kebencian di matanya, hanya kelelahan dan keteguhan. Ia menggandeng tangan Ibu Aminah dan melangkah keluar dari gedung itu, meninggalkan kemewahan, meninggalkan pekerjaannya, dan meninggalkan sebuah tempat yang baru saja merenggut karirnya. Namun, ia belum tahu bahwa apa yang ia tinggalkan hari itu akan kembali kepadanya dalam bentuk yang jauh lebih besar. Di luar gedung bank, panas Jakarta menyambut mereka tanpa ampun. Matahari sudah tinggi, menyengat kulit, seolah menegaskan betapa kerasnya dunia di luar sana. Sari dan Ibu Aminah berjalan perlahan menyusuri trotoar. Langkah Ibu Aminah tertatih, napasnya terengah, sementara Sari tetap menggenggam lengannya dengan penuh perhatian, seakan tidak ingin melepaskannya sedikit pun. Mereka berhenti di sebuah halte kecil di bawah pohon rindang. Sari mempersilakan Ibu Aminah duduk terlebih dahulu. Tubuh Sari masih basah, seragamnya lengket, bau air pel kotor belum sepenuhnya hilang. Orang-orang yang lewat menatapnya aneh, sebagian menjauh sambil menutup hidung. Namun, Sari tidak peduli lagi. Pandangannya hanya tertuju pada nenek tua di sampingnya. Ibu Aminah menatap Sari dengan mata merah dan penuh rasa bersalah. Tangannya yang keriput menggenggam tangan Sari erat-erat, seolah takut gadis itu akan menghilang. "Nak, kenapa kamu melakukan semua ini untuk nenek?" Suaranya bergetar. "Kamu kehilangan pekerjaanmu, masa depanmu hancur gara-gara nenek." Sari menggeleng pelan. Ia tersenyum,
Senyum yang sederhana namun menenangkan. "Ibu tidak salah apa-apa," katanya lembut. "Yang salah adalah orang-orang yang menilai manusia hanya dari penampilannya. Saya tidak menyesal, Bu. Kalau saya diam tadi, mungkin saya masih punya pekerjaan, tapi hati saya akan hancur." Air mata Ibu Aminah kembali mengalir. Ia memeluk Sari erat, menangis terseduh-seduh di bahu gadis itu. Pelukan itu lama, penuh kehangatan, seolah dua jiwa yang sama-sama lelah akhirnya saling menemukan penghiburan. "Allah tidak pernah tidur, Nak," bisik Ibu Aminah di sela tangisnya. "Percayalah, apa yang kamu lakukan hari ini akan dibalas dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan." Mereka berpisah pelukan perlahan. Sari memberikan nomor teleponnya, dan Ibu Aminah menyimpannya dengan tangan gemetar, seolah menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Tak lama kemudian, bus yang akan membawa Ibu Aminah pulang datang. Sebelum naik, nenek itu menatap Sari sekali lagi. Menatapnya lama, dalam-dalam, seakan ingin mengingat wajahnya seumur hidup. Bus itu melaju perlahan, membawa Ibu Aminah menjauh. Sari berdiri di halte, menatap hingga bus itu menghilang di kejauhan. Barulah saat itu, air mata yang ia tahan sejak tadi jatuh satu persatu. Dengan langkah gontai, Sari menuju stasiun untuk pulang ke kos kecilnya. Di dalam kereta yang sesak, ia berdiri mematung, menatap jendela dengan pikiran kosong. Ketakutan mulai datang perlahan. Bagaimana ia akan membayar kos bulan depan? Bagaimana ia akan mengirim uang untuk orang tuanya di Yogyakarta? Bagaimana masa depannya setelah dipecat dan diancam di blacklist? Malam itu, di kamar kos sederhana berukuran sempit, Sari duduk di tepi tempat tidur. Seragam pink yang kini tak lagi berarti direndam di ember. Ia mandi lama, mencoba menghilangkan bau air kotor, namun kenangan hari itu tetap melekat di pikirannya. Ia menunaikan salat dengan air mata yang terus mengalir. Dalam sujud panjang, ia berdoa lirih, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun di dalam hatinya, ada keyakinan kecil yang tidak padam, bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Dan pada saat yang sama, di sebuah rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan, Ibu Aminah duduk di sebuah ruangan yang sangat berbeda dari penampilannya pagi tadi. Ruangan luas, elegan, dengan meja kayu besar dan lampu temaram. Wajahnya kini tenang, namun matanya penuh tekad. Ia mengingat kembali wajah Sari, keberaniannya, pengorbanannya, dan malam itu, Ibu Aminah mengambil sebuah keputusan besar. Malam semakin larut di kawasan elit Jakarta Selatan. Di dalam sebuah rumah besar, bergaya modern yang tenang dan megah, Ibu Aminah duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari wajahnya yang kini terlihat jauh lebih tegas dibandingkan pagi tadi. Kerutan di wajahnya bukan lagi tanda kelemahan, melainkan jejak pengalaman dan kekuatan hidup. Di atas meja, terbuka beberapa dokumen penting. Angka-angka besar tercetak rapi di kertas-kertas itu. Ibu Aminah menghela napas panjang lalu menekan sebuah tombol di teleponnya. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya masuk ke ruangan. Pak Darman, asisten pribadinya selama puluhan tahun, ia berdiri dengan sikap hormat, wajahnya penuh perhatian. "Ibu memanggil saya?" tanyanya pelan. Ibu Aminah mengangguk. "Pak Darman, besok pagi kita ke Bank Mandala Sejahtera. Semua dokumen sudah siap?" "Siap, Bu. Pembelian saham sudah hampir selesai, 85%. Begitu ditandatangani, Ibu menjadi pemegang saham mayoritas." Ibu Aminah menutup matanya sejenak. Ingatan pagi tadi kembali terbayang jelas. Suara hinaan, wajah arogan, ember berisi air kotor yang terangkat tinggi, dan satu sosok muda yang berdiri tanpa takut melindunginya. "Ada satu hal lagi," ucapnya lirih namun tegas. "Besok saya ingin kebenaran ditegakkan." Pak Darman mengangguk paham tanpa perlu penjelasan panjang. Ia sudah lama mengenal Ibu Aminah. Ia tahu, ketika wanita itu berbicara dengan nada seperti itu, akan ada perubahan besar yang terjadi. Keesokan paginya, Bank Mandala Sejahtera kembali beroperasi seperti biasa. Namun suasananya terasa berbeda. Para karyawan datang dengan wajah murung. Loket tempat Sari, biasa bekerja kini kosong. Dina dan Rizka
tidak banyak bicara. Hati mereka dipenuhi rasa bersalah. Pak Hendra datang dengan percaya diri seperti biasa. Ia duduk di ruangannya, menyeruput kopi, merasa semua sudah selesai. Baginya, Sari hanyalah karyawan kecil yang berani melawan atasan dan pantas disingkirkan. Pukul 9 tepat, pintu bank terbuka. Masuklah sebuah rombongan dengan penampilan sangat elegan. Pria-pria berjas rapi, wanita-wanita dengan blazer mahal, membawa tas kerja kulit. Di depan mereka berjalan seorang wanita tua dengan langkah mantap. Blazer krem melekat sempurna di tubuhnya, kerudung sutra tersusun rapi, tas tangan mewah tergenggam di lengannya. Dina yang melihat ke arah pintu langsung terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Wajah itu, ia mengenalnya. "Rizka," bisiknya gemetar. "Itu nenek kemarin." Rizka menoleh dan wajahnya langsung pucat. Ruangan bank seakan berhenti bernapas. Tak ada yang berbicara, tak ada yang bergerak. Ibu Aminah melangkah masuk dengan wibawa yang membuat siapapun menunduk tanpa sadar. Posturnya tegap, tatapannya tajam. Tak tersisa sedikit pun bayangan perempuan renta yang hampir disiram air kotor sehari sebelumnya. Beberapa menit kemudian, direktur cabang turun menyambut dengan wajah bingung dan gugup. Setelah mendengar penjelasan singkat dari kuasa hukum Ibu Aminah, wajahnya berubah drastis. Dokumen pembelian saham diserahkan. Angka triliunan terpampang jelas, 85% kepemilikan. Ibu Aminah kini adalah pemilik bank itu. Dan satu nama segera ia sebutkan dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Sari Wulandari. Semua orang menahan napas, karena saat itulah kebenaran yang sesungguhnya akan terungkap. Nama itu menggema di ruangan bank yang tiba-tiba terasa sangat sempit. Sari Wulandari. Beberapa karyawan saling pandang, jantung mereka berdegup kencang. Dina menutup mulutnya dengan tangan. Sementara, Rizka menunduk dalam, rasa bersalah mencengkeram dadanya. Direktur cabang menelan ludah. "Maaf, Bu. Sari Wulandari adalah teller kami yang kemarin dipecat," ucapnya dengan suara hati-hati, seolah takut setiap kata bisa menjadi kesalahan fatal. Ibu Aminah mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya tajam dan penuh makna. "Saya tahu," katanya lirih namun tegas. "Justru karena itu, saya ada di sini hari ini." Ia melangkah sedikit ke depan. Suaranya terdengar jelas oleh semua orang di dalam bank. Ia menceritakan apa yang terjadi kemarin, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa emosi berlebihan. Tentang bagaimana ia datang dengan penampilan sederhana. Tentang bagaimana ia dihina, direndahkan, dan hampir disiram air pel kotor. Dan tentang seorang teller muda yang berdiri melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Beberapa nasabah yang kemarin berada di lokasi mengangguk pelan, membenarkan setiap kata. Ada yang menunduk malu. Ada yang mengepalkan tangan menahan emosi. Ibu Aminah berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih dalam. Perempuan muda itu kehilangan pekerjaannya karena membela kebenaran. Dan saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah ini nilai yang diajarkan oleh bank ini? Tak ada jawaban. Keheningan menelan ruangan. Direktur cabang berkeringat dingin. "Bu Haji, kami akan menyelidiki kejadian ini secara internal." "Tidak perlu," jawab Ibu Aminah tegas. "Saya sudah mengambil keputusan." Ia menoleh ke arah pintu ruang manajer operasional. "Panggil Pak Hendra Wijaya ke sini, sekarang." Beberapa menit kemudian, Pak Hendra keluar dari ruangannya. Wajahnya masih penuh percaya diri, hingga matanya menangkap sosok Ibu Aminah. Senyumnya memudar perlahan. Ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuat dadanya terasa berat. "Ibu ingin bertemu saya?" tanyanya, berusaha terdengar profesional. Ibu Aminah menatapnya lama, sangat lama, tatapan yang membuat ruangan terasa dingin. "Kemarin," ucapnya pelan, "kamu hampir menyiram saya dengan air pel kotor." Pak Hendra terdiam, bibirnya kaku, tidak ada pembelaan yang keluar. "Mulai hari ini," lanjut Ibu Aminah, dengan suara datar namun mematikan, "kamu tidak lagi bekerja di bank ini." Wajah Pak Hendra pucat seketika. "Bu, saya..." "Dan satu hal lagi," potong Ibu Aminah, "nama Sari Wulandari akan dipulihkan.
Semua tuduhan dan ancaman blacklist dicabut. Dia akan kembali bekerja jika dia menginginkannya. Ruangan bank meledak dalam isak tertahan. Beberapa orang menangis lega, namun satu hal masih belum diketahui semua orang. Sari belum tahu apapun tentang semua ini. Di saat semua itu terjadi di dalam bank, Sari sedang duduk diam di kamar kos kecilnya. Ruangan sempit itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Kasur tipis di sudut kamar belum dirapikan, ember berisi seragam pink yang direndam semalaman masih tergeletak di dekat kamar mandi. Bau deterjen bercampur sisa bau air pel masih samar tercium. Sari memandangi ponselnya yang terletak di atas meja kecil. Sejak pagi, ia berkali-kali ingin menghubungi ibunya di Yogyakarta, namun selalu mengurungkan niatnya. Ia tidak tahu harus berkata apa, bagaimana menjelaskan bahwa ia kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi sandaran hidup keluarga mereka. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk berdoa pelan, meminta kekuatan, meminta jalan, meminta agar hatinya tetap tenang meski masa depan terasa gelap. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sari tersentak. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Assalamualaikum, Nak Sari." Suara di seberang terdengar lembut, namun berwibawa. Sari terdiam beberapa detik. Ia mengenali suara itu. Jantungnya berdegup kencang. "Waalaikumsalam, Ibu Aminah?" "Iya, Nak," jawab suara itu hangat. "Apa kamu baik-baik saja?" Air mata Sari langsung menggenang. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hanya mendengar suara itu saja sudah cukup membuat dadanya sesak. Saya baik, Bu," jawabnya lirih, meski suaranya bergetar. Ibu Aminah tersenyum di balik telepon. "Nak Sari, dengarkan nenek baik-baik. Apa yang kamu lakukan kemarin bukan kesalahan, dan hari ini kebenaran sudah berbicara." Sari mengerutkan kening, bingung. Ia belum mengerti maksudnya. "Nenek sekarang berada di Bank Mandala Sejahtera," lanjut Ibu Aminah tenang. "Dan mulai hari ini, nenek adalah pemilik mayoritas bank itu." Dunia Sari seakan berhenti berputar. Ia terdiam, napasnya tertahan, tangannya gemetar memegang ponsel. Kata-kata itu terasa tidak nyata, seperti mimpi yang terlalu jauh untuk dipercaya. "Nak Sari," suara Ibu Aminah kembali terdengar lembut. "Nenek ingin kamu datang ke bank sekarang. Ada sesuatu yang harus kamu dengar sendiri." Air mata Sari jatuh satu persatu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya bercampur rasa takut, kaget, dan harapan yang perlahan tumbuh. Ia berdiri perlahan, mengusap wajahnya, dan menatap bayangan dirinya di cermin kecil. Seragam pink itu sudah tidak ia kenakan lagi. Namun di dadanya, keberanian yang kemarin membawanya kehilangan segalanya. Kini membawanya menuju sesuatu yang baru. Dan di luar sana, sebuah keadilan sedang menunggunya.